BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sobat pembelajar, kali ini kita akan membawa tema yang berbeda dibandingkan dengan tema-tema podcast sebelumnya. Karena kali ini kita akan ngulik tentang seseorang yang bisa jadi inspirasi khususnya buat para pemeriksa. Karena tema hari ini adalah tentang audit internasional. Tepuk tangan dulu semuanya dong. Ya, rekan saya kali ini adalah Utar Muqtadir yang sudah 6 tahun menjadi pemeriksa di IAE. Iya. Tahu lah. Iya. Itu begitu kalau orang ledekin. IAE, bro. Kalau orang ledekin begitu, tapi sebenarnya dia tuh punya apa ya? Buat saya sendiri ya, saya cukup kenal dia sudah beberapa tahun. Itu jadi inspirasi. Dan kali ini kalian bisa dapat gambaran lebih jauh. Kayak gimana sih audit internasional? Bedanya apa sih dengan pemeriksa kementerian, pemeriksa di daerah? Nah, apa sih beda-bedanya gitu ya? Terus apa yang bisa didapatkan dari sana? Bedanya apa entitas di sana dengan di sini gitu ya? Nah, sebelumnya saya ceritakan dulu nih tentang Utar Muqtadir ini. Selain jadi inspirasi di bidang karir, beliau ini menurut saya adalah orang cerdas, tapi yang hidupnya seimbang. Ya bro ya? Iya. Karena selain dia karirnya bagus, dia tuh aktif di bidang pergaulan gitu ya. Dia main bola bro ya? Main bola banyak kan, bro. Naik gunung. Dia naik gunung, dia diving juga. Waduh. Khususnya free dive. Tahu kan free dive yang tahan nafas? Nah, dia free dive. Dia tenis. Intinya adalah setiap orang ngajak dia pasti bilang iya. Jadi untuk sobat pembelajar Korpu yang pengen ngajak dia pasti dia terima. Nanti tulis di komen ya. Apa yang mau kalian ajak dia untuk melakukan sesuatu? Bisa lempar lembing, bisa lompat harimau, ya. Nah, Utar Muqtadir ini berkarir dari tahun 2008 ya bro di BPK ya? 2008 bro. Sekarang di AKN 2. Coba bro, ceritain awal lo masuk BPK, terus apa aja lo lakukan sampai tahun 2022 sekarang nih? 2008 ya gue masuk. Cuman senyatanya tuh gue masuk 2007 September gitu kan. September apa Oktober gitu. Cuman baru dapat NIP-nya kan 2008. PNS tuh ya? CPNS lah. CPNS 2008. Terus 2008 awalnya di AKN 1. Tentara AKN tuh 1, atau angkatan polisi? Sub 1A1 Kemenhan. Sampai 2013 kan dapat SK mutasi ke Ambon. Habis ke Ambon tugas belajar setahun lah di Ambon kan. Tunggu, lo tugas belajar emang pengen kuliah atau lo karena nggak pengen ke Ambon tuh? Nanti kita ceritain. Oh iya. Terus intinya gue setahun lah di Ambon. Setahun di Ambon. Terus gue daftar beasiswa. Dapatlah tugas belajar gitu kan. 2 tahun. 2016 gitu kan. Di mana tugas belajar lo? Di Belanda. Di Belanda kan. Baliklah gue 2 tahun lah di sana, terus balik ke re-entry lagi 2016 kan re-entry di SDM. Terus setahun nunggu balik lagi ke Ambon. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah, oke. 2018 terus kan ketemu lu jadinya kan. Oh iya benar. Kalau nggak ketemu 21 ya kita ya SK 2021 bareng balik ke ibu kota gitu ya. Jakarta 14 tahun ya. 2 iya 14 tahun lah bro. 14 tahun di BPK ya. Oke, sebelum mulai lebih jauh, gue punya pertanyaan singkat. Lo harus jawab dengan cepat ya. Harus jawab dengan cepat. Siap. Jujur ya. Oke. Jangan susah. Gampang-gampang ini. Juventus atau PSM Makassar?
PSM bro. Dian Sastro atau Gal Gadot? Dian Sastro. Dian Sastro. Beatles atau Ceylon Seven? Beatles. Beatles ya, berat emang ngalahin Beatles. Steak atau Coto Makassar? Coto bro. Jalan-jalan ke luar negeri apa dalam negeri? Susah ya. Susah ya? Dalam negeri juga belum habis. Dalam negeri deh. Dalam negeri ya? Iya. Oke, berarti lo jawabnya PSM Makassar. Dalam negeri Coto Makassar 3 berarti lo masih cinta produk dalam negeri. Yang 2 lo pilih dari luar negeri. Iya. Gitu ya. Ya Kira-kira begitu bro. kira gitu ya. Kalau paling sulit itu emang bandingin steak sama Coto Makassar ya. Coto Makassar emang Kalau itu enggak, itu gampang. gampang ya. Iya, Itu gampang. pasti Coto Coto Makassar kalau itu. Iya. Oke. Bro, lo boleh cerita nggak? Lo kan dari 2008 ya, sampai 2022 di sini ya. Lo dapet tugas belajar. Terus lo nge-apply IAEA gitu ya? IAEA. Apa sih sebenarnya IAEA? Jangan dicepetin gitu ngomongnya. Oh, iya. IAEA gitu. Apa sih kepanjangannya IAEA? International Atomic Energy Agency. Namanya juga komplit ya, apa? Kompleks ya. Iya, makanya harus pelan-pelan ngomongnya. Iya, IAEA, iya. Itu kan lo nge-apply tugas belajar, lo nge-apply lagi IAEA. Lo boleh share sama gue nggak? Apa tuh? Apa aja sih yang pernah lo apply di BPK gitu yang sifatnya kayak gitu ya? Entah sekolah, entah sertifikasi, entah apa gitu. Banyak juga kali ya bro ya. Banyak ya? Atau lo pernah gagal nggak sih? Lo pernah gagal nggak sih? Dong bro. ADS gue pernah Australia, gue nggak terima tuh Australia. Australia nggak terima ya? Itu pertama kali lo nge-apply? Iya. Pertama Oke. kali awal-awal 2010 apa 11 gitu. Oke. Pas masih di Kemenhan, pas masih sub 1 A1. Oke. Setelah itu apa lagi yang lo apply? Habis itu nggak nge-apply dulu. Nah, Nunggu gitu kan. SK mutasi datang, baru kita kepikiran gitu. Oh, apply beasiswa nih kayaknya. Udah waktunya nih, gitu, baru kita apply beasiswa itu. CFE kan bareng lu juga CFE. Oh, CFE lo dapet ya? Iya. Lo CFE, oh iya benar. CFE. Oh iya, gue mau cerita nih sedikit tentang CFE. Jadi ini tanpa mengecilkan CFE-nya sendiri ya. Dia ini satu-satunya yang dapat sertifikasi CFE. Jadi kita itu kan diklatkan dulu kan. Diklatkan dulu di sini 2 minggu apa kalau nggak salah gitu ya. Habis itu tes. Nah, setelah tes itu lulus atau enggaknya orang itu ada 2 kategorinya. Jadi first try, artinya sekali tes langsung lolos gitu. Ada juga yang second try, artinya dia gagal yang pertama terus coba lagi, kemudian lolos itu second try. Ada juga kategorinya first try one day, jadi 1 hari dia ambil tuh semua tes. Kalau dia lolos, nah itu first try one day gitu. Nah kalau nggak salah begitu ya. Nah Utar ini dia tuh nggak ikut diklatnya. Karena waktu itu lagi ada apa bro? PS bro, itu ke sana, ke Wina. Oh PS ke Wina ya, di ya. Lanjut Daftarnya. Nah tapi dia diterima juga. Dan dia lolos. First try. Itu kata gue, ini orang gimana ya? Nah itulah salah satu tentang CFE ya. Terus apa lagi bro? CFE. Lo nge-apply CFE. Terus? Beasiswa gak banyak-banyak itu sih. Itu ya. Oke. Ini kalau dihitung-hitung ya 2008 ke 2022 itu 14 tahun ya. 14 tahun lu berkarir. Lu habiskan 2 tahun TB. Ya. Kurang lebih 2 tahun. Oke. Lu di IAEA udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Berarti 8 tahun dari 14 tahun. Berarti setengah. Iya. Setengah karir lo memeriksa itu tuh berhubungan dengan dunia internasional ya. Iya. Kalau dihitung-hitung iya ya. Hitung-hitung ya. Gak pernah gue hitung juga so. Iya kan. 8 tahun dari 14 tahun dia di luar tuh. Gak tahu tuh uang hariannya dari berapa tuh di luar. Iya kan. Oke. Sekarang lo boleh cerita bro. Dulu waktu lo masuk
IAE ya. IAEA. IAEA. Kayak iya. Motivasi atau harapan lu tuh ada nggak sih dari IAEA ini? Itu ini juga ya, daftar IAEA dulu tuh karena pas aja kali ya. Pas gua habis lulus, pas ada bukaan itu. Terus pas sebenarnya lebih ke waktu itu kurang yang daftar, Bro. Pas Kurang daftar? Iya, pas gua apply itu pendaftar masih kurang gitu. Kan gua apply itu agak last minute gitu kan. Emang biasa begitu kan? Biasa begitu kan? Emang begitu emang. 5 orang nih, wah bisa kali gue masuk ini kan. Terus gue lihat syarat-syaratnya, bisa lah gue nih gitu kan. Nah motivasinya lebih ke situ aja, pengen nyoba gitu kan, pengen nyoba dan agak optimis gitu. Berarti lu nggak tahu sebelumnya gitu kan. IAEA ini apa nih? Kagak tahu gue, sering denger di berita doang, sering denger berita apa tuh Iran berita itu. Apa yang lu tonton? Iran itu ada tuh yang apa? Inspeksi nuklir Iran itu loh. Tontonan lo emang. Kan lewat-lewat itu. terus kan kadang lewat-lewat tuh di Metro TV gitu kan. Ya apa sih ini ya gitu. Akhirnya ada bukan itu kan. Bukan auditor itu. Nah, gue pas lagi re-entry di SDM. Gue lihat 5 doang yang daftar gini kan. Pasti lulus gue nih gitu kan. 6 orang pasti ya, kalau nyari masa satu tim 5 orang gitu kan enggak mungkin gitu. Iya. Ya gue daftar lah. Lah pas hari hanya 40 ya. Udah orang BPK bener-bener the last minute semua masukin. Yang diambil berapa? Agak jiper juga. Yang diambil berapa? 10 kalau nggak salah. Yang diambil 10. Berarti yang daftar 45 ya. Oh karena itu kalau nggak salah dengar tuh dia dibagi ya, ada yang kepatuhan. Ada yang kinerja, ada yang LK. LK sama kinerja, kepatuhan lagi. LK sama kinerja ya. Dan lo masuk di tim? Gue masuk di keuangan LK. Dari tahun 2000 berapa tuh? 16 ya? LK 2016 ya. 2016 LK. Waktu itu sebagai anggota tim atau ketua tim? Anggota tim. Jadi kalau gue tangkep nih sebetulnya motivasi lu simpel-simpel aja ya waktu daftar itu ya? Iya. Nggak kayak apa? Gue pengen ini jadi batu loncatan gue nih untuk berkarir gitu, nggak ada gitu ya? Enggak ya, PS baru gitu kan? PS baru ya? Belum ada kali nih orang ini gitu ya? Tim IAEA gitu kan pertama ya. Boleh lah kita coba gitu kan? Oke. Udah gitu aja. Oke. Sebelum lu meriksa di IAEA itu, lu pernah meriksa LKPD nggak? Pernah. Pernah ya? Berapa kali tuh? Sekali LKPD. Sekali LKPD iya, ya? Sekali LKPD kan habis itu gue tugas belajar kan. Oke. Berarti emang sebelum lu berangkat ke sana juga 2 kali deh. Dua kali. LKPD. Ambon, kota Ambon ya. Nah, sebelum lu berangkat berarti lu punya bekal nih kan. Bekal lu adalah pernah meriksa kementerian, pernah lu meriksa LKPD kan gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut lo nih dari tingkat kompleksitas pemeriksaan, coba lo urutin deh. Kementerian, LKPD, apa IAEA, mana tuh yang dari yang paling sulit lah? Susah ini jawabnya nih. Susah ya? Susah, semuanya punya tantangannya sendiri toh. Gitu ya? Iya, kalau palingnya dari jumlah laporannya dulu nih. Kalau LKPD sama LKKL kan udah 3 tuh bukunya kan. Iya. 3 buku. IAEA kan cuma 1. Satu aja ya LK-nya ya? Satu doang. Kalau tingkat kedalaman LKKL sama LKPD ya rumit juga, kompleks juga. Gitu. IAEA juga kompleks juga. Emang lu waktu IAEA itu cek fisik gedung bangunan gitu? Kagak. Gak ada ya? Iya, kagak ada gitu-gitu. Oh gak ada ya? Cek jalan gitu enggak ya? Ada. Kalau LKPD kan jalan aspal kan 5 meter bolong koldril gitu kan. Iya. Di sana enggak, cuma 3 minggu bro di sana. Dan memang di sana 3 minggu ya? Bangunannya kan cuma 1, cuma gedung itu doang. Dia banyaknya ngirim ke negara-negara anggota gitu. Oh bansos dong berarti ya? Bansos alat-alat ini, alat-alat nuklir, ngirimnya. Gitu ya? Gitu. Sama intinya kompleks yang susah diperbandingkan gitu ya. Cuman prosedurnya memang lebih banyak di LKPD sama LKKL. Oh gitu ya. Ada Kesopnam tapi ya? Ada kalau masih ada lah. Meriksain perjadian gitu gak sih lo? Itu juga. Meriksain perjadian juga ya? Berarti konfirmasi juga ke maskapai gitu ya? Enggak, kalau mereka kan yang beliin ininya IAEA-nya langsung. Oh gitu. Agent apa kayak agent travel gitu kan.
Jadi nggak ada, cuman ngecek ininya doang. Lu nge-SPJ nggak gitu. Lebih simple sih. Lebih simple ya. Lebih simple. Atau cuman yang agak ini harus hati-hati kan, dia sensitif sama politik gitu kan. Oh gitu ya. Iya, kadang kita nggak boleh tuh nyebut negara anggota yang apa ada catatannya lah gitu, maksudnya nggak boleh eksplisit gitu nyebutinnya. Terus nyebutinnya apa tuh, pakai inisial atau? Ya bilang aja 5 negara anggota Oh, gitu. Gak Itu, boleh bilang negara ini nggak boleh. Di LHP-nya nggak boleh. Terus tindak lanjutnya bagaimana itu? Tindak lanjutnya ya manajemennya lah, udah tahu. Oh, lu juga mengawasi PTL-nya nggak? Pas kita sambil di sono, pas sambil jalan itu kita monitoring ininya, tindak lanjutnya. Tindak lanjut Follow up juga ya. Iya. Sama lah bro prosesnya. Cuman kalau di Sama sini ya? kan PTL sendiri gitu kan, kalau di sana kita sambil. Memang nggak boleh lama-lama kan di sana, di luar negeri. Kenapa? Pulang kita cepet-cepet. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Ini aja. Memang normalnya begitu, 3 minggu. Oh gitu ya. Nggak boleh. Udah. Waktu lo meriksa nih ya, pertama kali ya, lo ada perasaan minder nggak sih? Gue nih meriksa bule nih, Eropa lagi gitu kan, nih kalau secara Inferior gitu ya. iya kan, dia ras unggul gitu kan, kita nih Indonesia apalah gitu. Lu punya perasaan kayak gitu nggak sih? Pastilah. Kalau gitu kan bukan lebih karena kebulenya ya. Memang kalau kita masuk merisa kan kadang keder juga kan. Iya juga sih. Pasti orang nih lebih paham dari kita gitu kan. Ah. Orang mereka yang bikin laporan keuangannya kan kita beratnya belajar dari mereka gitu. Kalau secara itu lebih ke situ sih, bukan karena bulenya. Karena kalau bule ya pengalaman pas gue sekolah sama aja mereka. Sama aja. Sama aja kalau malas ya gitu-gitu aja orangnya gitu kan. Oh yang malas juga malas gitu. Sama ya kalau rajin ya bukan karena itunya apa Gitu rasa ya? atau apa enggak. Oh gitu ya. Karena Iya kadang lebih ini aja karena mereka lebih paham. Kita kan auditor kan memang harus belajar dari mereka. Iya bener. Bukan karena mereka lebih paham. Iya inferiority itu enggak. Berarti lo nggak punya nggak punya masalah berlebih ya, masalah minder itu ya. Lo karena punya pengalaman juga ya waktu sebelum kuliah di sana di luar gitu ya. Iya. Pas gua itu kan ibu itu tuh Bu Retno menelunya kan. Oke. Dubesnya di sana. Oke. Udah itu di pesan awalnya pas kita datang, udah kalian jangan ada inilah gentar gitu. Ini kita bangsa yang besar. Jumlah penduduk kita segini, pulau kita siap Bu gitu. Bangsa yang besar ya. Boleh minta Udah lagu Indonesia Raya nggak nih? Kita bangsa besar nih. timnas kali. Jadi ya nggak ada lah kalau gitu-gitu sih. Nggak ada ya. Oke. Kan dulu tuh bro, kita taunya tuh BPK itu memeriksa IAEA ini cuma 2 tahun tuh. Iya. Iya kan? 2 tahun. Dan gue sering dengar tuh kalau bilang ini tahun terakhir bro. Setiap waktu gue di Ambon ya. Karena kan gue juga suka jalan sama dia nih kan. Jadi kayak kalau nggak ada dia nggak ada teman main juga gitu kan. Jadi kayak ini tahun terakhir nih. Nah, tapi ternyata dari 2016 harusnya kan 2018 tuh kan. Iya. Ternyata sampai 2022 lu masih gitu kan. Iya. Itu coba lu cerita deh. Itu gimana sih ceritanya tuh? Itu gimana ya? Jadi memang termnya mereka kan 2 tahunan. Pemilihan eksternal auditornya itu 2 tahunan. Maksimal 3 term gitu kan, 6 tahun. Maksimal 3 kali gitu 3 ya. kali. 3 kali jadi setiap 2 tahun itu sebenarnya ada pemilihan. Tapi tahu kali ya. Lelang ini pemilihannya lelang. Ada negara-negara lain gitu ya? Ada negara-negara lain yang apply juga. Oke. Cuman Kemenlu kita kali yang berhasil meng-approach apa negara-negara anggota gitu kan. Terus satu lagi mungkin ya karena puas kali ya kalau dari entitasnya gitu. Puas ya. Momogi gitu. Momo lagi. Nggak bercanda itu. Iya. Jadi tiap 2 tahun ada lelang lagi. Cuman waktu pemilihan itu udah ada concern bahwa kalau kamu dapat nih misalnya saingan kita dapat yang sekarang, dia cuman terbatas, cuman 2 term lagi maksimal. Sedangkan pilihannya kan bisa 3 term. Jadi kadang orang ngelepas gitu. Lebih ke situ sih. Oh gitu ya. Lebih ke saingannya pertimbangan
geopolitik atau apa gitu ya? gitu. Saingannya negara apa aja sih itu bro? Kalau itu seingat gue Turki, Jerman ada juga, Inggris, Jerman India, Filipina. Kalau paling di kita tuh Filipina yang di Asia Tenggara saingannya. Wah, keren juga sih Indonesia. Gue baru tahu sih nih. Loh, Kemenlu gitu tuh jago ininya. Apa diplomasinya tuh bisa lah. Iya. Bisa. Jadi bertahan sampai 2022 ya karena mereka puas lah gitu ya. Iya, enggak ada itulah. Dan kalau ganti kan mereka harus jelasin lagi gitu kan. Lebih ke situ sih. Jelasin ke auditor yang baru. Iya. Capek kali nih, udah pakai yang lama aja dah gitu. Iya. Lebih ke situ kali. Lo kan pertama masuk jadi anggota tim ya? Anggota tim. Iya. Nah, terus sekarang lu masih anggota tim atau gimana? Gue ketua tim sekarang bro. Ketua tim ya? 2 tahun nih udah. Berarti 2 tahun ini udah ketua tim ya? 2 tahun. Kalau dari tim yang sebelumnya tuh, yang lainnya, waktu pertama-tama lo daftar tuh 2016 itu, orang-orangnya masih ada nggak tuh? Masih ada. Oh, masih ada semua ya? Iya, berdua gua. Oh, enggak. PT Kan, gua sama gua sisanya yang dari awal. Cuma berdua ya? Iya. Dulu kan lo cerita kan 10 kan? Iya. 10 yang terima kan 2016 itu kan? Dari 10 itu cuma tinggal 2 orang doang nih. Ada lagi sih, cuman dia udah sempet off berapa tahun gitu. 2016 10 orang ya. Cuman dia sama PT-nya yang bertahan. Berarti puas juga PT lo ya? Lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Terus mungkin gue karena diizinin bos-bos kali kan. Yang lain gak diizinin. Mungkin kali ya. Oh gitu ya. Ya gitu. Oh yaudah ntar berangkat gitu kan. Ini yang gue suka, dia tuh walaupun dia punya kelas, dia tuh selalu merendah. Kelas. Gitu, dia berusaha untuk iya memang gue bertahan sih, tapi ya bukan karena gue hebat gitu. Itu gue suka dari dia, selalu merendah gitu dia. Waktu lo jadi ketua tim nih bro, lo punya pengalaman yang berbeda nggak waktu jadi anggota tim ya gitu kan? Karena gue juga kalau periksa di domestik ya, domestik negeri ya. Ya. AT sama KT itu kan waktu gue jadi AT atau KT itu kan punya bebannya tuh berasa tuh bro. Iya. Berasa kan gue mesti entry ke bupati gitu kan. Gue mesti ngadepin kepala dinas yang langsung ya. Sedangkan anggota tim kan hal-hal yang lebih teknis gitu ya. Nah, lo apa perbedaan yang lo rasakan yang paling berasa gitu bro ketika jadi ketua tim? Enak pas anggota tim lah ya. Enak jadi ketua tim. Anggota tim lah enak gitu ya. Kan. Bikin AWP, bikin KKP gitu kan, bikin TP. Gak bikin apa? AWP? Ya, KKP itu. Oh KKP. Oh AWP itu sebenarnya KKP? Audit working paper lah gitu kan. Auditor working paper. Iya, Oke. Lebih simple lah. Hidup lebih simple lah ketika jadi anggota tim gitu. Kalau jadi ketua tim kan pusing bro. Oh, gitu. Mulai entry kan pusing. Oh iya, gue inget. Bikin slide. Gue inget. Jadi setiap dia pulang dari luar, bisa IAE itu, setiap kalau kita ajakin jalan, dia selalu bilang tuh KKP bro, KKP. Oh iya itu bener. Citraan banget. Iya. Oh waktu itu dari ketua tim waktu lo saya jawab KKP itu lo jadi anggota tim ya? Pas anggota tim kan KKP kita doang gitu kan yang kita liatin gitu kan. Kalau jadi ketua tim ya semuanya, mulai dari ya minta tanda tangan laporan. Oke. Minta tanggapan. Oke. Gitulah. Oke. Waktu gue jadi ketua tim yang paling pertama mesti gue hadapi adalah ketika gue entry dengan bupati gitu ya. Bisa nggak lo contohin di mana sih entry? Bisa nggak lo contohin entry-nya kayak gimana sih? Karena kan kalau gue bupati, waktu gue merasa di sini ya, ketika jadi ketua tim tuh kan entry-nya kan ya kami ini memeriksa bukan untuk cari-cari kesalahan kan gitu ya. Tempatnya begitu kan. Kita bukan cari-cari kesalahan, kita nih cuman memperbaiki gitu kan, memperbaiki supaya kedepannya lebih baik. Jadi semoga ada kerjasama dari Pemda. Jadi kalau ada dokumen atau keterangan ya terbuka aja ke kita kan begitu ya. Artinya kan kita berusaha membuat mereka itu bukan musuh kan gitu ya. Nah kalau lu tuh waktu entry tuh kayak gimana? Boleh contohin gak bro? Sedikit aja bro. Sedikit aja bro. Anggaplah gue apa sih? Lu menghadap ke siapa sih kalau entry? Apa section head lah ya. Section head. Apa director of
budgeting and finance gitu kan. Oke, gue director budgeting itu paling tingginya tuh. Iya, kepala biro keuangan lah kalau di sana. Oh gitu ya. Kalau di DG-nya kan direktur jenderal gitu kan. Kita kadang kalau entry sama itu gitu. direktur keuangan lah. Keuangan aja. Kecuali kalau Pak Sekjen Pak penanggung jawab, Pak Ketua datang baru kita ketemu sama DG-nya. Kayak gimana sih bro? Kalau entry gitu kira-kira apa sih mau sampaikan? Bahasa Inggris ya, boleh bro? Salah perkenalan bro. Mas bahasa Inggris begini. Gitu ya? Hah? Berarti good morning. Good morning. It's very nice to meet you all here gitu kan, gitu-gitulah. Oh gitu ya? Kenalin teman-teman anggota tim si apa gitu. Harus praktek nih. Praktek gak? Gak usah lah ya. Oke. Nah, waktu pengalaman gue ya di Periksa LKPD itu sering banget tuh kita ngerasa wah sistemnya kurang nih gitu ya, sistem entah waktu di daerah kan kita pakai Simda gitu kan, merasa wah sistemnya ini nggak memudahkan nih untuk kita sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Salah satu masalah tuh. Terus nyari orang susah banget nyari orang gitu kan? Ada keluar kan gitu ya, kalau yang gitu ya. Ada keluar. Pusingan gitu ya, nyari orang, lalu nyari dokumen. Nah, gimana sih sistem di sana gitu bro? Kira-kira memudahkan lo sebagai pemeriksa nggak dalam melakukan pemeriksaan tuh? Kalau di sana iya lebih mudah ya, lebih cepat lah kita dapat data. Karena memang kayak dia punya kayak dashboard gitu kan. Dashboard kayak ERP-nya lah. Enterprise, apa tuh ERP? Resource planning gitu, kayak mungkin di kita Sakti kali ya. Apa Span lah gitu. Oke. Dia memang ada mode ininya. Lu login sebagai apa nih? Sebagai auditor gitu ada. Oke. Jadi udah data-data yang buat auditor, misalnya lu perlu di akun ini, lu bisa tuh drill down transaksinya, narik kayak kontraknya, SPJ-nya, bisa langsung. Jadi nggak perlu banyak interaksi sama mereka. Dan mungkin karena sistemnya itu mereka juga orangnya nggak banyak, tapi kita minta cepat aja ininya, datanya. Berarti lebih paperless di sana ya? Paperless ya. Dan kalau ini yang lucunya ya, kalau di sana tuh tiket ya, misalnya kayak SPJ nih, tiket pesawat atau boarding pass ya, mereka tuh nggak wajib naruh di biro keuangannya gitu. Jadi bahasanya itu disimpan sendiri sama pejalannya, travelernya gitu kan, selama 5 tahun. Nanti kalau auditor nyempel lu siapin tuh boarding passnya. Oh gitu, jadi bukan ditaruh di biro keuangan. Bolanya bukan di keuangan keuangannya. Lu tanggung jawab sendiri gitu ya? Iya, tanggung jawab sendiri. Jadi itu dari SPI bagus atau enggak tuh? Bagus sih menurut gua. Bagus ya? Santai aja. Oh gitu. Kalau lu misalnya nggak kerja, misalnya lu berangkat tapi nggak kerja, kan bos lu pasti yang komplain kan. Oh gitu ya. Lebih ke situ aja sih. Jadi auditor kan kita bukan superhuman lah ya. Ngapain kita semua kayak lagu superhuman. Oke. Tadi lu bilang IAEA itu pegawainya nggak banyak ya. Kalau lo bisa bandingkan lah di Pemda atau di kementerian itu lingkupnya apa sih? Eselon 2, Eselon 3, Eselon 1 atau gimana sih? Kayak Batan lah, Batan sama Bapeten dijoin gitu. Tau gak sih lu Batan? Jangan susah-susah Batan dong. Ini kayak Eselon 1 lah, badan. Eselon 1 ya? Cuman digabung. Nah kalau UN itu kan PBB nih, dia punya kayak Direktur Jenderal PBB. IAEA itu kayak specialist agency, badan khusus. Badan khususnya PBB lah. Berarti sejenis semacam badan. Kalau misalnya presidennya si Sekjen PBB, dia kayak kepala badan gitu. Oke. Kalau size personilnya gitu bro, itu kayak di Eselon 3 kita nggak, atau Eselon 2 kita nggak sebanyak itu nggak, atau? Kalau dulu tadi nggak banyak. Iya nggak banyak. Eselon 3-nya. Jadi kita tuh berapa orang gitu? Ada 5-6 departemen mereka itu kan. Nggak banyak bro, lebih ramping. Organisasinya lebih ramping. Di seksi-seksi itu bandingin biro keuangan dan biro keuangan ya mungkin karena memang proses bisnisnya lebih ini kali ya, lebih simpel kali ya, orangnya lebih sedikit. Anggaran lebih banyak ke sistem. Kalau dari anggaran bro, coba lo bandingkan deh anggarannya dia tuh
dengan kementerian kita, dengan LKPD, kan karena anggaran itu kan juga jadi suatu ini ya, apa namanya, Parameter kompleksitas lah ya. Makin besar anggaran gitu kan. Anggarannya sendiri tuh sebesar apa sih? Kalau anggaran rutin ya regular budgetnya itu 500 juta euro, 500 juta apa 600 juta euro ya. Itu berapa tuh bro, rupiah? Triliun kali ya? 6 triliun kali ya? 500 juta euro. 500 juta euro. Belum pernah Sekitar. mikir lagi gue. Kali apa? 17.000 kali ya? 11.000. 8,5 triliun itu kali. Gituan lah. 8,5 triliun itu Nggak terlalu ini. kayak apa ya? Pasti Kementerian ada ya? Kementerian BUMN lebih gede kali ya. BUMN BUMN lebih ya gede. lebih gede. Kan dituju kan? Kemarin berapa anggaran audit lu? Belum ngapalin. Jangan nanya gua dong. Belum ngapalin gua. Oke, 8,5 Ya segitulah, Kayak gitu 8,5 T setahun. Itu anggaran rutinnya. Kadang mereka juga ada kayak voluntary contribution gitu kan dari negara-negara anggota ngasih naruh duit lah. Tapi untuk dana-dana yang memang sudah proyek-proyek yang sudah ada peruntukannya di luar budget gitu. Ada di budget cuman di luar dari anggaran rutin. Apa namanya tuh? Itu voluntary contribution. Voluntary contribution. Voluntary contributionnya. Kayak anggaran Jadi pendapatan itu nih. technical cooperation, misalnya kerjasama antar negara gitu kan, itu lain lagi anggarannya. Misalnya Indonesia nih, Oke. ada proyek nuklir, pengembangan nuklir. Nah, dia tuh di luar anggaran rutin. Itu sekitar 300-an lagi tuh, 300-an juta triliun. Oh, jadi kalau 300-an juta euro. Kalau Indonesia nih, ini gue sebagai Indonesia, Indonesia sendiri negara anggota bukan? Negara anggota, makanya kita bisa jadi auditor eksternalnya karena kita negara anggota. Gitu. Iya, jadi pemeriksanya itu Kurang harus riset nih gue. auditor general dari negara anggota. Oke. Makanya kita bisa masuk. Jadi Indonesia pun ngasih itu sebetulnya ya, tapi Ngasih. besarannya nggak ditetapkan gitu ya? Kalau untuk voluntary contribution ditetapkan. Oh, Jadi voluntary tapi namanya ya? Kalau iuran wajib kan ada nih. Indonesia tuh sekian naruhnya. Oh gitu. Nah, kalau voluntary ada juga nih sekian. Tapi voluntary yang dikumpulin sama dari negara-negara anggota itu nggak semuanya nanti dikumpulin terus ditentukan nih nanti bikin proyek apa gitu. Di mana gitu ya? Misalnya goal Indonesia nih. Nah, dia proyeknya di Indonesia. Tapi nanti Indonesia ngasih kayak dana pendamping gitu loh. Oh iya Wajiban iya dana iya pendamping iya, kan iya, sering kan iya, lo kayak di daerah kan gitu kan? Iya. Iya kayak. Proyeknya dulu nih. Tapi lu sediain dana pendamping. Iya iya iya. 5% dari total nilai proyek. Itu di luar anggaran rutin itu. Kalau di daerah itu misalkan kita, Serius banget ngomongnya. iya iya benar. Kalau di daerah itu misalkan kita bangun gedung gitu ya, mungkin tapi dari lo jalannya gitu ya. Ya. Oke. Kesulitan apa bro? Yang paling lo rasakan bro ketika masa lo nggak ada sulit-sulitnya? Ya kan? Aja sih, bro. Apa kesulitan apa yang paling lo rasakan ya ketika meriksa IAIA ini? Ya, kadang waktu kan. Waktu Tapi masuk semua pemeriksaan juga, ya? Iya. Semuanya ya itulah menentukan mana yang resiko itu sih. Jadi kita memang terbatas waktu. Kita harus kan memilah-milah tuh yang mana yang kita prioritas. Di situ sih tantangannya. Oke. Lo 3 minggu di luar ya? Lo 3 minggu di luar negeri di Wina ya? Di Wina. Di dalam negerinya berapa lama? Dalam negeri biasanya 2 bulan. Jadi 2 dulu bulan. gue biasanya dapat surat tugas tuh November lah. November untuk bukan November berangkatnya. Oktober lah. Sebulan sebelumnya November gue berangkat tuh ke Wina buat interim. Balik lagi sampai akhir tahun tuh udah dalam negeri. Terus nanti untuk pas persiapan terinci mulai lagi Januari. Februari berangkat. Terus Maret sampai Mei dalam negeri. Oke. Oktober berangkat. Rangkaiannya gitu sampai Mei gitu kan? Nanti Juni sampai Oktober KKP gitu kan? KKP-nya diantaranya. Oh diantaranya. Udah selesai kan jangan gitu lah. Udah selesai KKP-nya. Udah selesai ya? Ceritanya. Mantap. Oke. Itu finalisasi doang bro. Iya. Kalau dari gue ngapain lu taruh? Apa itu finalisasi? Finalisasi ya. Oh iya. Udah sebetulnya. Cuma finalisasi. Iya. Sampai Nomerin. Oktober. Iya. Nah, kemarin itu kan 2 tahun itu kan COVID ya. COVID. Terus tim kesana nggak tuh? Pas COVID tahun nggak kesana bro. Ya kesana ya. Iya.
pas gue jadi ketua tim itu, wah gue jadi ketua tim nih gini kan, COVID, nggak berangkat gue, Gak berangkat ya. Ya udah kita online aja. Online ya? Online kalau misalnya kita biasa 3 minggu, karena online itu kita 5 minggu jadinya. Mereka ngasih aksesnya ke kita gitu. Oke. Oh karena kalau di sana 3 minggu, di sini 5 minggu kita ya. kasih 5 minggu. Karena ya kan tahu beda waktu gitu kan, beda waktu. Beda berapa jam? 6 jam. Berarti lu Zoom nih berarti kan? Iya. Mereka sore kan kita udah tengah malam. Berarti kalau mereka gak efektif gitu kan. Minta jam 3 sore gitu waktu sana gitu kan. Udah tambahin 6, 9 berarti kan. Jam 9 berarti sini lu buka laptop gitu ya. 5 apa 6, kadang 5 kadang 6 kan. Eropa. Selisih waktu. Itu berarti jadi gak efektif, makanya strateginya ya ditambah waktu. Sepakat dengan mereka juga. Memang waktu itu kan ya praktis gak bisa kemana-mana. Iya. Itu kita pulang lebih cepat tuh. Tahun yang awal. Oh iya kan sempet, bener gue pernah dengar tuh. Iya sempet. Karena di sononya mau di lockdown. Iya benar. Pak ini tiket kita minggu depan nih kan. Hari pas di lockdown itu, Pak ini yang di Jakarta tinggal 2 flight nih Pak gitu. Ya udah kita besok beli, besok pagi kita pulang langsung pas 2021 kalau nggak salah. 2021. Iya. Nah, tahun terakhir ini lu berangkat terakhir itu kapan sih? Kemarin ya? Februari. Februari. Yang Desembernya kayaknya waktu itu ada harapan gitu kan. Berangkat nih, ternyata enggak juga. Jadi ya pengaruh sih ke pendapatan. Ya lu kan bisa lah. Ngaruh. Iya. Kerjanya sama aja. Iya. Di sono lo tinggalnya gimana, Bro? Di rumah di sana atau gimana? Apartemen, Bro. Kita nyewa apartemen sama teman-teman. Biar bisa masak gitu kan. Gak disediain sama orang sananya ya? Enggak dong. Karena kontraknya udah ini ya? Udah include ya. Independen dong kalau di sana. Lu ngetes gua ya. Kayak gitu ya. Independen ya. Dia gak terima apartemen dari sana. Emang gak ada. Mana-mana naik angkot, naik tram. Iya naik tram ya? Iya dong. Seru juga ya. Apa sih yang bisa lo share yang enak-enaknya deh? Coba deh. Apa? Supaya mungkin sejalan-jalan aku kan. boleh coba nih. Karena kan ada juga ya pesan-pesan kita yang luar negeri ya. Ada, sekarang kan masih ada yang maritim kan. Di London tuh. Maritim London ya kan. Coba lo ceritain enak-enaknya deh, coba deh sekarang deh. Lu kan tahu, kemarin kan baru ada survei tuh kan. Kota paling layak huni di sedunia tuh Wina loh. Wina. Jadi kalau lo pilih Depok atau Wina pilih mana lo? Depok atau Wina? Waduh, Depok berat juga nih. Depok ada bini. Begitu ya? Iya. Emang enak banget sana ya? Enak sana. Ngopi enak. Ngopi ya? Enak. Terus jalan-jalan. Dinginnya doang sih yang gak tahan. Kadang angin. Yang lain sih lebih teratur. Gitu ya? Ya berarti bisa jalan-jalan lah kalau ini enaknya kan. Apalagi kan kalau kita senang sejarah gitu kan banyak lah di sana kan tempat-tempat yang wah ini zaman dulu nih gini-gini gitu. Berarti lo jas merah juga ya? Senang sejarah aja. Sejarah ya? Iya. Sempet jadi kalau ada kafe tuh, kafe sentral apa namanya ya. Di situ deskripsinya wah di sini dulu nih tempat nongkrongnya si Hitler gitu kan. Waktu dia muda kan Hitler kan lainnya di itu. Di Wina, gedenya gitu? Di Wina. Terus. Ya udahlah gitu-gitu. Kalau lu seneng gitu-gitu. Oh iya. Pantes enak lah lu coba play buat mereka yang di luar gitu. Kan agak ini ya, agak bertabrakan ya, apa bertolak belakang ya. Tadi kan lu bilang kan waktunya sempit ya? Iya, lu jebak gua ya. Iya. Tadi kan lu bilang waktunya kan malam. Oh malam. Ya kalau 24 jam kali di kantor ditutup juga. Kita digedor-gedor satpam loh, Mas. Pulang gitu Mas. Ya? Iya. Jam 10 malam tuh, kalau misalnya jam 9 malam, jam 10 malam. Mereka kan rutin tuh satpamnya ngecekin. Pak, masih ada orang gak? Gitu. Oke. Masih gitu. Oh itu halus ya untuk Pak pulang dong gitu ya? Iya kurang lebih gitu kali ya. Iya. Oh, jadi... Tapi weekendnya kan kita bisa ngopi-ngopi. Oh iya oke. Selo-selo gitu kan. Iya benar. Berarti lo gak ngambil jatah kerja ya untuk jalan-jalan ya? Enggak lah. Berarti lo ke luar Winanya sendiri ada ke kota lain gitu?
Ya itu kan nanti sempet lah. Cuman kan kalau Eropa kan deket, kita naik bus aja udah nyampe mana, tiduran tahu-tahu nyampe mana. Iya, Prancis. Gitu ya. Ya enaknya itu kalau kita ini bisa jalan-jalan gitu. Di sela-sela nanti kalau 3 minggu kan biasanya minggu awal itu paling pas lah buat jalan-jalan. Tapi kalau udah minggu kedua, minggu ketiga ya udah wassalam deh. Gitu bro. Iya. Soalnya mereka juga udah minta mana temuannya gitu. Oh gitu ya? Iya. Mana nih? Alot gak sih kalau bahas temuan tuh sama mereka? Kadang alot, kadang beberapa lah, beberapa ada yang alot. Ngelawan juga ya? Ngelawan. Kan kalau kita kan enak tuh undang-undang gitu kan, jelas gitu. Kalau mereka kadang standar nih. Menurut gue begini kan nggak apa-apa gitu. Jadi masih tipis-tipis lah bisa bener, ini. Iya. Sebanyak kan nggak banyak. Ini gue masih nyambut terus nih. Orang-orang nih kan, gue sering kita lagi jalan bareng terus orang-orang itu manggil lo tuh nggak tahu ya dia dekat atau enggak gitu terus manggil, wih auditor international. Mana aja nih itu perasaan lu gimana bro dikasih cap begitu sama orang bro? Bingung juga sih gue tuh kalau kita mau balasnya gimana gitu kan. Kalau dia nanya auditor internasional gitu kan, bingung gue, takut dibilang sombong nanti kan gue kan. Iya, masa gue sapa balik, pemeriksa LKKL. Iya benar. Pemeriksa LKPD kan gak enak gue, ntar bilang sombong gue. Iya senyumin aja. Gue bingung juga tuh. Iya. Tiap ketemu auditor ya gimana ya. Iya. Tapi enak juga kali, mungkin dia susah kali kan basa-basi sama gua gitu kan. Ada topik lah ya gitu. Alhamdulillah gitu. Iya. Kadang bingung juga mau gimana ngebalasnya gitu. Iya benar. Bro, kalau gue nih ya, kalau gue di posisi lo sekarang nih, punya portofolio kan lo bagus ya. Iya. Lo sendiri punya target karir yang jelas nggak sih di BPK? Karena lo kan udah ini ya. Ini gue bawa diri lo ke gue nih. Kalau gue jadi lo nih, wah berarti gue bisa nih ngincer umur segini gue, tahun segini gue ini menduduki ini. Lo punya nggak sih kayak gitu tuh? Gue kagak kebayang sih bro. Enggak bisa bayanginnya. Gitu ya? Penting bikin dupak aja. Mau ngapain lo? Lo nggak bisa lo gambar-gambar depan. Ada stres lo ntar. Gitu ya? Udah slow aja. Lo kan sekarang kan yang penting kita bisa main bola. Oh iya, main bola bisa ngumpul ketemu ngobrol sama lu di kantin. Iya. Nggak ini sih gue nggak banyak. Karena lo kan sekarang kan pemeriksa muda nih, lo ketua tim ya kan. Berarti kan target terdekat adalah lo jadi PT lah paling enggak ya kalau fungsional gitu kan ya. Belum kebayang sih gue. Mungkin kalau gue lihat nih lu jadi PT, mungkin gue baru loh. Waduh. Orangnya kompetitif. Bukan, karena gue nggak mikir ke situ. Maksudnya gue jarang-jarang mikir ke situ. Baru kepikiran kan kalau misal lihat lu nih, wah Sultan udah jadi PT gitu kan, baru kali gue kepikiran gitu ya. Tapi kalau ini sih gue jarang. Jarang ya. Yang pikiran paling gue misalnya, wah mau S3 gitu kan. Iya. Itu kan yang jelas gitu, yang bisa gitu. Kendalinya di kita gitu loh. Iya benar. Kalau karir kan bukan di kita kendalinya bos. Bener sih. Susah. Bener sih. Jadi emang gue juga melihat ya beberapa orang ya, kalau dia sangat ngejar banget, kayak wah gue pengen banget nih tugas belajar keluar gitu ya, atau dia ikut sertifikasi apa, atau dia ikut malah terbeban, akhirnya nggak dapet, dan lu justru nggak punya beban itu, malah lu dapet deh. Berarti mudah-mudahan lu bakal jadi pejabat bro. Berat itu bro. Kalau pejabat fungsional iya ya udah alhamdulillah. Kalau gue boleh jagoin orang yang jadi pejabat di masa depan di BPK itu gue jagoin dia. Karena dia selain punya ini bukan cuman mulut manis ya. Dia ini pinter ya. Tapi juga pinter bergaul gitu ya. Bukan cuma pinter bergaul juga sama semua orang. Dia tuh masuk ke semua lini gitu. Di Ambon sampai satpam kenal dia, apalagi bos kenal dia. Gimana kita gak kenal satpam? Masuk aja, satpam kan, masuk gerbang.
Ya itu dia. Itu dia. Masa nggak kenal? Gak semua orang kayak gitu. Ya. Nah, karena lo nggak punya target karir di BPK nih bro, balik lagi nih pertanyaan gue nih. Kalau gue nganggap tuh sekarang dengan portofolio lo tuh mahal banget sekarang bro. Masa? Lo tuh mahal menurut gue. Iya. Lo ada kepikiran nggak untuk kerja di tempat lain yang mungkin secara benefit lebih menggiurkan, lebih sejahtera gitu? Lo ada kepikiran nggak? Belum ada sih bro. Belum ada yang nawarin kali ya. Belum ada yang nawarin. Enggak kan kita jelas-jelas aja gitu loh. Sekarang ya udah BPK udah gila lumayan lah. Lumayan banget bayangin dari 10 tahun yang lalu sama sekarang. Iya. Jadi gue nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena kan mau kemana coba lu mau kemana lu? Ya kalau gue kan nggak punya kapasitas. Ya kalau gue boleh. Nggak kalau gue sih emang ketika masuk BPK ini gue bersyukur bro. Sama. Jadi gue kalau ada tawaran yang lain ya gue lihat dulu. Ya sama. Gua Gue ikatan dinas dari dulu kan. Tapi kan ikatan dinas udah selesai kan lo? Udah selesai, berarti kalau mau cabut bisa tapi lo nggak ada kepikiran ke situ ya? Masih nyaman aja. Gue juga sama sih. Bos gue baik-baik. Bener gue asik-asik. Ngapain gue? Bener emang nilai apa ya kenyamanannya itu berbeda ya. Kecuali mungkin kita ada stres kali di sini ya. Oke. Di BPK kan gue sih alhamdulillah nggak ada. Iya karena lo di pusat. Ini kalau ibu kota pindah ke IKN, ibu kota pindah ke IKN nih, lo gimana kira-kira tuh? Ya bos gue pindah nggak? Bos gue pindah ya kita mau gimana? Oh iya benar. Bos gue aja berangkat masa gue enggak gitu kan? Iya benar. Salut gue. Sama kan kayak di Ambon dulu kan, ya bos kita berangkat masa kita enggak? Iya. Jadi lo kalau target nih, sekarang nggak ada targetnya. Target lo pengen nyoba apa lagi sih? Ya itu tadi gue bilang S3. S3 aja. Belum. TB. Iya, TB. Karena kalau izin belajar tuh kerja aja susah gitu kan. Susah bro. Sambil nulis S3 tuh, aduh. Ini kalau lo S3 ke luar negeri nih? Ya dapatnya apa gitu. Dapatnya apa ya? Cuman ya belum nyari-nyari juga. Kalau lu nanya, ini karena lu nanya aja nih jadi keinget gitu kan. Oh iya. Karena S3 ya itu bisa kita. Iya bener. Di kita kontrolnya. Gitu. Kita mau nge-play apa enggak kan gitu ya. Susah banget. Iya. Jadi apa nih kira-kira nih pesan-pesan lo buat teman-teman kira-kira pemeriksa kita tuh yang bisa lo share lah bagian dari pasti sedikit banyak kan lo punya lah bisa di-share apalah gitu yang bisa lo sampein deh ke mereka. Apa ya? Ya klise kali dengernya ya dilaksanakan tugas dengan baik gitu. Udah gitu aja paling. Terus nikmati aja gitu. Nikmati kerjaan kan ngaudit tuh kan seni bro ya. Seni ya? Seneng gak lo ngaudit? Kalau gue seneng sih. Iya kan? Seneng sih, gue seneng. Iya, maksudnya seni. Jadi karya kita ya kerjaan kita itu gitu loh. Iya. Kalau seniman gitu kan, karya kita shooter apa sih? Ya itu LHP-nya gitu. Iya. Itu KKP-nya gitu. KKP-nya. Itu tuh paling tuh. Kalau arsitek kan enak gedungnya kelihatan. Kalau ngerancang kan. Iya. Kalau kita pemeriksa ya udah itu laporan kita. Iya. Karya kita. Jadi sebaik-baiknya semuanya ya di situ. Kalau lu meninggal nanti ya di situ. Gak mungkin kalau kita meninggal Tortama mungkin enak ya. Iya dulu Tortama gitu kan. Iya, kalau kita meninggal nggak Tortama ya. Udah KKP itu sama TP itu ini. Iya. Itu aja paling. Gitu ya. Terus ya percaya diri aja kalau mau ya apply lah ke pemeriksaan internasional gitu. Percaya diri ya. Mungkin buat lo mudah bro. Ya. Untuk bilang percaya diri ya. Ada nggak tips yang supaya bisa jadi kayak percaya diri kayak lo gitu? Biasa aja kali. Mungkin karena gue ini ya orang kampung kali ya. Oh iya. Jadi gue kan kalau Tortama gue kan dulu di satu wajar nih si Uter nih sombong gitu kan. Jauh dia naik kapal dari Bau-Bau gitu kan. Bau-Bau tuh ke Buton, dari Buton gitu kan. Buton. Dari Buton ke Makassar ke Surabaya, sampai di Jakarta. Wajar dia sombong gitu. Oh iya. Salut juga sih nih. Jadi dia ini dari percaya diri aja. Dari daerah. Lu SMA di Makassar gua. Makassar. Sekolah selanjutnya di
Ya di STAN gue. STAN. D3. Berarti lu pertama kali ke Jakarta di STAN ya? Iya. Tangsel lo itu. Tangsel bukan Jakarta, Tangsel. Terus BPK, terus Iya. luar negeri. Menurut gue itu jadi inspirasi sih. Ya udah, kalau mau percaya diri ya memang ya harus dari dalam gitu kan, nggak boleh gitu. Iya. Nggak mungkin kita di sini lu ada aja kan udah pemenang lu kan. Iya, Dari bener-bener sekian bener-bener banyak dalam nih. Iya. Nggak mungkin lu ngapain gak percaya diri gitu. Gue gak punya alasan untuk gak percaya diri ya. Iya bener sih, 200 juta lu. Iya bener. Paling selanjutnya adalah ngontrol supaya jangan over percaya diri ya. Ya itu jangan malu-maluin. Malu-maluin juga ya. Mudah-mudahan ini gak malu-maluin. Iya bener. Oke, Siap. kayaknya itu bincang-bincang kita sama Utar Muqtadir dengan tema auditor internasional. Semoga sobat pembelajar entah ada yang bisa diambil atau tidak, mudah-mudahan ada yang bisa diambil untuk bisa menjadi masukan, semangat atau berkarya lebih baik lagi di BPK. Nantikan episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpu.